Shalom jemaat Tuhan. Waduh, suaranya masih belum kedengaran nih. Masih hawa-hawa ngantuk atau hawa-hawa dingin gitu ya. Karena mendung-mendung gimana gitu cuacanya ya. Shalom. 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 Haleluya. Semua siap untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita? Semua siap untuk menerima firman Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita? Amin, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan diri kita sepenuhnya untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk datang ke hadapan Tuhan, dan kita bawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaanmu, tanggalkanlah saat ini dan serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan berperkara atas setiap dari kita semua di tempat ini. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur Tuhan sampai detik ini Tuhan. Engkau selalu setia dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjaga dan menopang kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang hebat. Kami percaya kami memiliki Tuhan yang dahsyat, yang selalu berjalan dan melangkah bersama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau naikkan Tuhan segala pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Roh Kudus, Kau yang bekerja atas setiap dari kami semua Tuhan. Kau yang bertahta Tuhan di tempat ini, di dalam ibadah ini Tuhan. Dan biarlah sepenuhnya Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan atas setiap dari kami semua. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu
hatiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Mari kita datang dengan segala syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Terima kasih untuk karyamu Tuhan yang indah bagi kami. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Oh, ku membawa hatiku, Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Lebih lagi kita katakan, bawa hati kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Ini hidup kami ya Tuhan. Ku membawa hidupku,
Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hati-Mu Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami, persembahan bagi-Mu Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Yesusku Tuhan, yang terindah, selamanya ku menyanyi. Ini hidup kami ya Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita katakan, kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita. Ku membawa hatiku, hanya Engkau, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Jemaat Tuhan saja katakan, ku membawa hatiku. Sekali lagi katakan, ku membawa
Sekali lagi. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, 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 Kau terindah, Yesus, Kau terindah, Kau terindah, oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau yang layak ditinggikan Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu hadir, Kau selalu menopang kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Oh, glory bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya
Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Bersama dengan-Mu Tuhan, kami jalani tahun ini dengan kemenangan. Karena Engkau beserta kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, di awal tahun yang baik ini Tuhan, itu semua karena Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berserah kepadamu, maka tahun ini Tuhan adalah tahun kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Yang bersyukur, yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Semua bersuka bagi Tuhan kita? Mau bersorak bagi Tuhan kita? Ada amin? Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya! Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Ada amin semuanya? Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh kalimat-Mu. Semuanya katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Dengan iman katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh kalimat-Mu. Semua yang bersyukur katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur padamu ya Tuhan. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini apa? Hari yang terbaik.
Dengan iman kita katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan tak buatku teguhkan imanku. akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih ku setiamu, bertahan ya Tuhan. Kau kuat kami ya Tuhan. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari yang terbaik ya Tuhan. Hari yang terbaik, Hari ini adalah hari yang terbaik jemaat Tuhan. hari yang terbaik, Kami bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik. hari yang terbaik. Katakan, Sebab hari ini hari yang terbaik. mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan kita. Dan dan na 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 dan dan na. Lebih lagi katakan, Dan dan na 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 dan dan na. bangkit. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. DP Sungai Yordan, bangkit. Bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku menang. Dan bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, Dengan pasti katakan, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku.
hidup, kedahsyatannya di hidupku. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. semuanya katakan, Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. jemaat Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala. Mari kita deklarasikan sama-sama bahwa setiap dari kita pemenang di hadapan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lebih lagi, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. sekali lagi katakan, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. katakan imanku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semuanya, Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. DP sekalian dan sama-sama katakan, Ku menang. masih mau bersorak bagi Tuhan kita? Sama-sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam yang ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Dialah sumber kekuatan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan lewati lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan iman yang dari Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa sehingga bumi nyatanya. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dia perkasa, Berkuasa, Allahku yang bertata. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Ku sorakan haleluya. Dia perkasa, berkuasa, Allahku yang bertata. Dia berperang ganti kita, berikan ku kemenangan. Ku sorakan haleluya. Ku sorakan haleluya. mari GPI Sungai Yordan kita katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan. Sama-sama berkuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ini adalah momen terbaik karena firman Tuhan akan ditaburkan ke setiap dari kita semua di tempat ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami, membuat kami bertumbuh dan kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami sangat-sangat yakin Tuhan, hanya Engkau adalah pribadi yang paling mengenal hati kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kau yang paling mengenal Tuhan setiap pribadi kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita nyatakan kepada Tuhan kita, hanya Engkau Tuhan pribadi yang paling mengenal hati kami ya Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi kita nyatakan dengan segala kerinduan kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu,
Sama yang percaya katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku sungguh kau tahu. Untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal bersamamu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekat, tinggal dalam indahnya dekat, tinggal di dalam-Mu. Kasih. Terima kasih untuk pagi yang indah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan akan aman. Karena Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan ada di masa depan kami. Dan hari ini Tuhan, di awal tahun ini, kami membuka hati kami untuk boleh di-refresh kembali, untuk boleh memandang karya Tuhan yang sempurna, yang menyelamatkan setiap kami. Sehingga ketika kami menjalani tahun ini, kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir. Karena kami tahu kasih karunia cukup untuk setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap untuk sama-sama belajar dan terus mengenal Tuhan, berjumpa lewat firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya punya Tuhan yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya mengucapkan kongsi faca ya. Hamin 10 Bapak Ibu. Jadi ini merah-merah semua. Saya berpikir wah Imleknya kayaknya tahun depan, masih minggu depan. Tapi hari ini kita masih merayakan tahun yang baru. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Dan hari ini saya akan membawakan tema yaitu Our Living Hope. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang membuat saya kurang lengkap rasanya tahun kemarin Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun kemarin Tuhan memberkati saya, memberikan saya satu kesempatan untuk saya pergi ke negara Sakura Bapak Ibu Saudara. Dengan sebuah harapan saya bisa melihat bunga Sakura Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya pergi saya nggak bisa melihat bunga Sakura yang segitu indahnya seperti di gambar ini Bapak Ibu. Tapi waktu saya pergi masih ada bunga tapi warnanya sudah kuning, kekuningan, bahkan banyak pohon-pohon yang mulai rontok. Jadi hanya tinggal hanya rantingnya saja Bapak Ibu Saudara. Karena saya pergi waktu itu sedang di musim menuju musim gugur, lalu mau ke musim dingin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya menceritakan hal ini? Ketika saya di sana saya mulai berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa hal yang indah terkadang bisa berubah menjadi hal yang tampaknya tidak indah. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini saya melihat bahwa musim akan selalu berganti. Waktu akan selalu berganti. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa dunia semakin bergerak. Dunia semakin bergerak hari demi hari. Siap atau tidak siap, kita memasuki musim yang baru.
Siap atau tidak siap, kita akan memasuki tahun yang baru, amin. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru Bapak Ibu Saudara, artinya manusia seharusnya sudah terbiasa dengan yang namanya perubahan. Di awal tahun kemarin Bapak Gembala khotbah tentang apa? Ada yang ingat judul khotbahnya? Hidup yang baru, permulaan hidup yang baru Bapak Ibu Saudara. Jadi seharusnya perubahan adalah menjadi hal yang biasa bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki tahun yang baru, musim yang baru pada tahun ini. Dan saya percaya setiap kita pasti sudah menyiapkan atau mungkin ketika di awal tahun kita sudah mulai membuat harapan-harapan, bahkan membuat resolusi-resolusi pencapaian, bahkan membuat sesuatu yang ingin kita capai. Tetapi saya juga percaya bahwa ada beberapa dari kita yang pasti ketika memasuki tahun yang baru, dia masih bergumul dengan pergumulan hidupnya. Saya menulis di dalam slide saya bahwa manusia memiliki banyak harapan di dalam hidupnya. Dan itu tidak salah. Tetapi jika harapan itu gagal terjadi, hari ini saya mau berkata bagi Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak berkecil hati dan kecewa dengan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari kita sudah skeptis memasuki tahun yang baru. Kita menganggap bahwa banyak yang belum terjadi di tahun yang lama. Tapi waktu begitu bergerak sangat cepat, sehingga memasuki tahun yang baru rasanya masih ada beberapa dari kita yang pasti saya percaya masih bergumul di dalam permasalahan hidupnya yang lama Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga kembali menuliskan bahwa ketika kamu berharap pada seseorang dan mungkin orang itu mengecewakan dan meninggalkanmu, mari jangan biarkan hidupmu dikuasai dengan kekecewaan. Dari 2 poin ini saya menulis Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita hari ini, kalau harapanmu belum terjadi di tahun kemarin, kalau masih engkau bergumul tahun ini, atau hari ini pun kamu memasuki tahun yang baru dengan pencapaian yang begitu luar biasa, saya ingin mengatakan bagi Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut, karena kita punya satu pribadi yang tidak pernah gagal dan mengecewakan setiap kita. Siapa namanya? Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir memasuki tahun yang baru, walaupun di tahun yang baru ini ketika Bapak Ibu Saudara menonton berita, kita melihat diawali dengan berbagai macam bencana, benar? Ada kejatuhan pesawat Jeju Air di Korea, lalu ada yang masih terbaru di Los Angeles, terbakar Bapak Ibu Saudara. Banyak dari orang mulai berspekulasi dan mulai berkata, oh itu adalah hukuman, itu adalah Sodom dan Gomora, itu hukuman bagi mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah bahwa di Los Angeles juga ada gereja yang terbakar Bapak Ibu Saudara. Maksud dari omongan saya adalah, dunia tidak akan pernah bisa lebih baik karena dunia telah jatuh dalam dosa. Karena yang ditebus oleh Tuhan bukan dunia ini tapi kita. Jadi memasuki tahun yang baru ini jangan heran dengan apapun yang terjadi di luar sana. Tapi ada kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di luar sana, hidup kita aman bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Perkatakan aman bersama dengan Tuhan akan membuat kita tidak takut melewati tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi pastikan percaya Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun yang baru ini, mari kita berharap hanya pada Tuhan. Melihat hanya pada Tuhan. Karena dunia pasti tidak akan pernah lebih baik, tapi orang yang ada di dalam tangan Tuhan, hidupnya akan aman bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, mungkin aman ini bukan berarti tidak ada pergumulan. Hari ini kita akan bahas sama-sama, kita akan belajar sama-sama dari sebuah mazmur yang pasti Bapak Ibu sudah kenal mazmur ini dengan baik. Kita akan sama-sama masuk di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakan ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara boleh membaca dengan suara yang lantang di ayat yang kedua. Kita akan membaca firman ini dengan lantang sampai telingamu bisa mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. The Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, Ia membimbing aku, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam lembah kekelaman, sebab
gadamu dan tokatmu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan, kemurahan, seumur hidup. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh dibenarkan dan boleh kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap kita di tahun ini sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita awali dengan kabar baik, yaitu kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini menjadi Mazmur yang begitu terkenal karena ada lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Mazmur 23 ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari surat sebelumnya, adalah di dalam bukan surat, dari pasal sebelumnya, yaitu Mazmur 22 Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur 22 kalau Bapak Ibu sudah melihat dengan judul perikop Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, lalu akhirnya Daud memasuki di Mazmur yang ke-23. Mazmur 23 ditulis oleh Daud di dalam kedekatan yang begitu sangat dekat dengan Tuhan. Waktu menyanyikan Mazmur ini Bapak Ibu Saudara, keadaan Daud sedang tidak baik-baik saja. Keadaan Daud sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, tetapi Daud memilih untuk menyanyikan Mazmur ini karena dia memiliki sebuah keintiman yang dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini digambarkan di ayat yang pertama bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah takkan, ini adalah dibuka, pasal ini dibuka dengan metafora tentang gembala dan domba Bapak Ibu Saudara. Daud seorang gembala, masih ingat cerita ini Bapak Ibu Saudara? Sebelum menjadi raja, dia menggembalakan kambing domba. Mungkin tidak banyak yang dia gembalakan, tetapi ada yang digembalakan dan Mazmur tahu persis tugas dari gembala. Jadi Mazmur ini Daud sedang menceritakan bagaimana Mazmur menempatkan Tuhan sebagai gembala. Gembala adalah pekerjaan yang saat itu adalah pekerjaan yang banyak diambil oleh orang-orang di kehidupan di bangsa Israel pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Daud tahu persis tugas dan peran gembala. Dan Daud menganggap dirinya sebagai seekor domba. Bapak Ibu Saudara, mengapa metafora ini tentang gembala dan domba? Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu tentang domba adalah hewan yang paling susah diatur Bapak Ibu Saudara. Domba itu juga hewan yang lemah karena nggak punya self defense Bapak Ibu Saudara. Dan domba ini sangat bergantung pada gembala, bahkan penglihatan domba itu nggak gitu baik. Makanya domba ini sangat bergantung dengan mendengar suara gembala. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan adalah gembala kita yang baik? Amin. Dan Tuhan dan kita adalah domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat domba ini rasanya seperti familiar ya Bapak Ibu. Terkadang kita menjadi manusia yang susah diatur sama Tuhan. Terkadang kita jadi manusia yang matanya ditutupi dengan kemauan sendiri sehingga akhirnya ketika Tuhan memanggil seringkali kita nggak dengar. Bahkan seringkali kita menjadi domba yang hilang Bapak Ibu Saudara, domba yang tersesat Bapak Ibu Saudara. Tapi satu yang ingin saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan kita domba yang terhilang, dia datang untuk menggendong kita dan menyelamatkan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ayat ini gak bisa dipisahkan dari karya Tuhan, Mesias berikutnya, di mana ketika Tuhan datang sebagai juru selamat umat manusia Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggambarkan dia adalah gembala yang baik. Dia mencari domba-dombanya. Dan Daud di dalam keadaan yang tidak baik, dia tahu persis bahwa Allahnya, padahal dia belum tahu Yesus datang, tapi dia sudah tahu akan ada seorang juru selamat. Tapi Daud tahu persis bahwa Allahnya adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Memasuki tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara, ketahui persis dalam hatimu bahwa Tuhan adalah gembalamu yang tidak pernah meninggalkan setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam teks berikutnya. Firman Tuhan bilang, takkan kekurangan aku. Mazmur ini tidak memakai kata kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Mazmur ini memakai kata takkan kekurangan.
Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di King James Version, dia bilang I shall not want. Artinya tidak ada lagi yang kuinginkan di dunia ini. Daud sedang menggambarkan bahwa ketika saya punya gembala yang baik, ketika saya punya Yesus, ketika saya punya Allah, saya tidak akan pernah kekurangan apapun. Artinya ada rasa cukup yang dimiliki oleh Daud. Cukuplah kasih karunia itu kepada setiap kita. Ayat ini sering sekali dipakai oleh berbagai macam pengajaran tentang prosperity gospel, tentang bagaimana kelimpahan dikaitkan dengan kekayaan. Ini nggak match Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan nggak pernah mengajarkan kekayaan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati, karena setiap kita punya porsi yang berbeda masing-masing Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua diberkati menurut dengan porsi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup setiap kita, katakan amin. Amin. Dan kalau Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati, itu semua karena Tuhan yang memberkati kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita. Sungguh karena Dia gembala kita yang baik, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu setiap kita Bapak Ibu Saudara. Makanya saya juga menulis ada salah satu rahasia kebahagiaan, yaitu jika manusia merasakan kecukupan dalam hidupnya. Katakan sama-sama, rasa cukup. Bilang sama kanan kirimu, rasa cukup. Ya. Karena firman Tuhan ngomong di dalam Mazmur, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Rasa cukup. Rasa cukup ini adalah sebenarnya kunci yang bisa membuat hidup kita menjadi bahagia. Kalau kita melihat, suka ada istilah rumput tetangga selalu hijau. Mata kita tajam, bukan melihat berkat yang Tuhan kasih di hidup kita, mata kita tajam melihat berkat orang lain. Kok tetangga mobilnya nambah terus? Kok saya masih naik motor? Kok dia usahanya gede mulu? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak salah kita melihat, oh dia ternyata kerjanya begini-begini, oh dia rajin bekerja gitu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, susah payahmu tidak akan menambahkan apapun. Karena berkat itu diberikan pada Tuhan, oleh Tuhan kepada setiap kita. Bahkan ketika kita waktu tidur, bukan berarti tidur terus, pas bangun tiba-tiba ada mobil yang terbaru, Ioniq depan rumah. Haleluya. Gitu. Mata kita terbiasa melihat ketajamannya, kekayaan orang lain, berkat orang lain. Sampai akhirnya kita lupa bahwa Tuhan sudah memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bahas rasa cukup ini Bapak Ibu Saudara? Karena kita selalu menjumpai banyak orang yang selalu menganggap dirinya masih kurang Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia tidak pernah puas akan apa yang dimiliki. Sudah punya 1 mobil, ya nggak apa-apa, kemudian tambah 2. Tapi kalau memang kebutuhan, it's okay. Tapi kalau ngelihatnya, saya belum punya ini, tambah terus, ya kan? Mobil kurang nambah, jam tangan, ya kan? Pertama G-Shock, tambah lagi terus, Rolex, lagi, nambah terus, nggak pernah cukup. Tapi atas dasar, saya nggak mau kalah sama orang lain. Beda loh saudara. Nambah terus, tapi kita tahu itu bukan kebutuhan kita. Cuma karena memuaskan keinginan daging kita Bapak Ibu Saudara. Manusia nggak pernah puas. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara bukan nambah istri atau nambah suami ya Bapak Ibu. Nah itu nggak boleh jelas Bapak Ibu Saudara ya. Itu harus dijauhkan. Bapak Ibu Saudara, orang tuh nggak pernah puas. Bahkan di dalam rumah tangga juga saya berjumpa dengan beberapa pasangan yang kebetulan yang cerita sama saya pasti yang umurnya nggak jauh beda sama saya. Yang kebetulan mereka sudah masuk jurang terlebih dahulu sebelum saya Bapak Ibu Saudara. Jurang kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Dia masuk di dalam rumah tangga, dia ngomong gini, kok bingung ya istri saya gitu. Kayak kuntilanak di luar lebih menarik. Kalau pagi, selamat pagi, senyumnya. Tapi kalau saya pulang kantor, udah pulang, itu uang sekolah kurang. Nah, akhirnya dia mulai membandingkan yang dia punya dengan orang lain. Karena manusia gak pernah puas, makanya ibu-ibu yuk benar-benar layani suami layani istri dengan baik.
Manusia itu memang kunci gak pernah puas kok Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena manusia itu telah jatuh dalam dosa dan selalu mengisi kekosongan dalam hatinya dengan apapun yang biasa dia pikir bisa dapat kebahagiaan. Makanya Pak Gembala dulu pernah cerita bahwa tentang ada love mapping. Dia pernah ceritain sama saya, manusia itu kalau orang punya 10, pasangan kita punya 9 kekurangan, 9 kelebihan dan dia punya 1 kekurangan. Kita bisa ngelihat orang lain yang punya 1 kelebihan ini tetapi 9 kekurangan. Jadi manusia memang matanya terlalu tajam melihat kekurangan hidupnya dan dia melihat kelebihan orang lain Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hidup kita seharusnya bukan hidup yang berkekurangan, melainkan mengalirkan kelimpahan hidup yang terus menerus yang kita dapat di dalam Kristus Yesus. Saya tidak menceritakan tentang uang dan materi, tetapi segala berkat rohani dia berikan untuk setiap kita. Dan apa yang Tuhan berikan katakan cukup Bapak Ibu Saudara. Menurut apa yang menjadi porsi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Next, kita akan masuk dalam ayat berikutnya. Firman Tuhan bilang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia apa? Membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada 3 kata yang saya kasih warna merah, membaringkan, membimbing, menyegarkan. Ini adalah merupakan tugas seorang gembala ketika dia mengembalakan domba. Bapak Ibu Saudara, rumput dan air yang tenang merupakan kebutuhan bagi sang domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksud dari 3 kata ini? Membaringkan, membimbing dan gembala, dan membimbing, membaringkan, dan menyegarkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa kita ke dalam satu hal yang namanya tempat beristirahat atau rest. Banyak dari kita di dunia yang sedang sibuk ini, susah sekali yang namanya beristirahat. Dia sibuk sekali di dalam hidup ini sehingga dia lupa butuh istirahat. Istirahat ini bukan bicara tentang tidur Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tentang tidur. Tapi istirahat ini bicara tentang suatu keadaan di mana dia bisa tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Karena ketika dia menerima rest dari Tuhan, dia beristirahat di dalam tangan Tuhan. Makanya Tuhan suka ngomong, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan lagi mengajarkan setiap pagi serahkan pada Tuhan. Saya belajar berdoa kayak gini, kalau pagi, Tuhan terima kasih pagi hari ini. Saya nggak tahu akan apa yang membuat saya khawatir hari ini. Karena hari ini saya lagi fine-fine aja. Tapi saya nggak tahu apapun yang menjadi khawatir buat saya hari ini. Saya percaya saya akan rest, istirahat di dalam Tuhan. Dan di dunia yang sibuk ini, Tuhan mengajarkan kita untuk beristirahat. Hari ini kita sedang beristirahat Bapak Ibu Saudara. Kita sedang makan feeding God's word. Kita lagi makan firman Tuhan. Dan Tuhan ingin mengajarkan buat setiap kita bahwa dialah gembala yang membawa kita ke dalam air yang tenang. Dan Bapak Ibu Saudara, next, hidup kita takkan kekurangan ketenangan dan istirahat. Atau Tuhan mengajarkan kita membawa kita ke dalam rest in God's will and perfect hands. Makanya saya menarik sekali waktu Pak Gembala ngomong di awal tahun kemarin, tahun kemarin maksudnya Januari ini, Pak Gembala sempat ngomong bahwa ada lagu Anak Allah, Yesus namanya, lagu yang biasa dinyanyikan pada saat Paskah. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari salib Kristus dan kebangkitannya. Karena itulah Injil dasar untuk kita menjalani hidup ini. Dunia bilang kita kalah, Tuhan bilang kita telah menang oleh karena namanya Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu kita butuh yang namanya rest Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan tentang istirahat dan ketenangan yang dimaksud ini, air yang tenang ini bukan berarti hanya selalu berbicara tentang keadaan yang baik-baik saja. Tetapi sekalipun kita ada di badai kehidupan, Tuhan membawa kita ke dalam air yang tenang. Rest yang dia berikan untuk setiap kita. Kira-kira mungkin gak sih masalah itu pergi? Masalah gak akan pernah pergi Bapak Ibu Saudara. Masalah akan selalu datang silih berganti, badai selalu datang silih berganti. Tetapi orang yang punya gembala yang benar, dia punya gembala yang baik, dia akan tetap tenang sekalipun di tengah badai. Kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara di tahun ini, apapun yang sedang kau alami, percayalah.
ketika kau punya gembala yang baik, mengarahkan pandanganmu pada Tuhan, dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib, engkau akan menerima ketenangan di dalam Tuhan. Amin. Karena manusia itu sangat susah sekali Bapak Ibu Saudara. Manusia itu selalu mau campur tangan. Manusia itu gak bisa diem Bapak Ibu Saudara. Setuju gak? Benar gak? Bahkan terkadang kita seringkali berusaha untuk seperti menolong Tuhan. Oh, untuk menerima jawabannya saya harus begini. Bukan berarti diem-diem aja tidur aja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi pernahkah kita bertanya sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, apa yang menjadi harus saya pilih di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan rest di dalam kehendak Tuhan akan membuat hidup kita pulih. Di ayat berikutnya firman Tuhan berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan memakai arti kata restore yang artinya pemulihan. Jadi seorang gembala membawa domba ke padang rumput untuk makan, untuk beristirahat agar dia boleh pulih kembali. Kenapa kita harus rest dalam Tuhan? Artinya adalah ketika kita sedang rest, kita akan restore, kita akan mengalami pemulihan. Kita seringkali gak mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena kita udah punya agenda caranya harus begini Tuhan. Tapi Tuhan bilang no, gak begitu caranya. Tapi lagi-lagi Tuhan adalah pribadi yang memberikan kita free will untuk kita melakukan. Tapi Tuhan terkadang harus intervensi agar manusia tidak jatuh di dalam jurang. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang mengintervensi untuk menolong hidupmu, ikutin kemana Tuhan mau membawa Bapak Ibu Saudara. Dan semua ini tidak akan pernah terjadi jika Bapak Ibu Saudara tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Tidak akan punya connect dengan Tuhan. Tidak akan punya keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, istirahat dan ketenangan memang seringkali dikaitkan dengan pemulihan kesegaran Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita berpikir bahwa untuk menyegarkan jiwa kita, manusia akan memilih untuk kita berlibur. Benar ya? Saya kemarin sempat ngelihat foto Ko Femerio lagi liburan, naik mobil, kap terbuka Bapak Ibu Saudara. Saya langsung pikir, wah enak juga ya. Gitu ya. Mungkin saya lihat juga, saya juga liburan kemana-mana, keliburan. Saya kemarin lagi sabatikal selama 1, 2, 3 minggu saya tidak pelayanan. Saya ngambil waktu untuk diam, baca firman, dengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya baru mulai pelayanan ini, khotbah kedua saya di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Karena khotbah pertama saya adalah kemarin di rumah duka Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu ada jemaat yang meninggal, itu udah khotbah pertama saya di tahun 2025 Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, oh haleluya. Saya diingatkan tentang hidup yang berharga di mata Tuhan. Lalu saya mulai tahun ini, akhirnya kita banyak yang berpikir gini Bapak Ibu Saudara. Cara menghilangkan stres paling enak tuh liburan. Bener? Bener ya? Liburan adalah cara untuk menghilangkan stres. Tapi permasalahannya ketika pulang dari liburan, stres lagi gak? Stres lagi ya? Stres lagi ya. Ini simple nih Bapak Ibu Saudara ya. Simple nih Bapak Ibu Saudara. Saya pulang dari Singapura misalnya kan. Saya pulang dari Singapura 2 minggu bolak-balik sana. Pulang dari sana Bapak Ibu Saudara, saya biasa dengan kalau naik eskalator tuh sebelah kiri Bapak Ibu. Karena di kanan buat orang yang jalan lalu lalang ya. Bener ya. Gitu saya pulang lampu merah berhenti. Kalau mau nyebrang kita tunggu baru diem nih. Gitu kan. Tapi pulang dari Indonesia, dari Singapura, pulang sampai Indonesia, saya stres Bapak Ibu Saudara. Lampu merah harusnya kita bisa nyebrang, maksudnya hijau saat kita nyebrang, motor, mobil, wang gitu. Lalu kebiasaannya udaranya enak banget di luar, sampai Indonesia, polusi banget di mana-mana. Pulang dari liburan, bukannya seneng, di liburannya seneng, pulangnya malah stres. Kenapa? Karena liburan itu enggak hanya menyegarkan jiwa kita yang bersifat sementara Bapak Ibu. Pulang, ingat ada cici-cici yang menunggu. Cicilan-cicilan Bapak Ibu Saudara. Uang sekolah, benar? Ya, uang sekolah, uang kuliah, bayar uang anak. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, yang bisa menyegarkan jiwa kita, saya mau katakan kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara. Gembala kita tidak hanya sanggup menyediakan makanan dan istirahat bagi dombanya, dia juga memberikan kesegaran dan pemulihan jiwa untuk setiap kita. Katakan amin. Makanya firman Tuhan ini mari tangkap baik-baik, taruh dari hatimu dan kenali kembali. Kalau kau mulai skeptis kok Tuhan begini jalannya,
mulai hapus pikiran itu, mulai arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan kau bisa bilang, aku punya gembala yang baik. Aku tidak akan kekurangan apapun, aku gak perlu yang lain. Aku tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan ketika Tuhan kasih ini tender yang terbaik buat aku, orang tidak akan ada yang bisa menutupnya karena itu menjadi milikku. Ketika apa yang Tuhan bilang ini adalah berkat yang Tuhan kasih dalam pekerjaanmu, orang bermaksud jahat pada pekerjaanmu, mau menjatuhkanmu, kau gak perlu takut karena tangan Tuhan yang memegang setiap kita. Katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, gak usah setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang berusaha merusak engkau, orang berusaha untuk memfitnah engkau, menjatuhkan engkau, gak perlu takut karena apa? Tuhan adalah gembala. Dan kita akan masuk lebih lagi dalam firman Tuhan berikutnya. Bapak Ibu Saudara, dunia itu menjanjikan, terus mencari dan menjanjikan kesegaran, tetapi kesegaran yang sejati hanya didapat dalam Kristus Yesus. Next, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun, gembala itu tuh Bapak Ibu Saudara bukan hanya membawa kita di tempat yang memenuhi kebutuhan kita, tapi gembala kita juga memimpin kita di dalam jalan yang benar. Tetapi permasalahannya banyak sekali orang Kristen yang bergumul dan sulit sekali untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu tadi, karena kita mengenal Tuhan dengan pemikiran kita. Dengan kepintaran kita coba untuk mengenal rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Bahkan seringkali kita memaksa kehendak Tuhan menjadi milik kita. Padahal lupa bahwa Tuhanlah yang memimpin kita seharusnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika kau terus mengandalkan kekuatanmu dan fokus pada kemauanmu, kehendak Tuhan itu seperti kabur Bapak Ibu Saudara, blur. Kau gak bisa ngelihat. Makanya tadi kita bilang rest, istirahat. Untuk apa? Percayai kepada Tuhan, tuntunan Tuhan. Seperti apa? Setiap pribadi itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat ingin kita mengetahui kehendaknya. Tetapi sesungguhnya kitalah yang tidak sungguh-sungguh mau apa? Taat. Sehingga kehendaknya seperti terselubung, kabur, tidak jelas. Lalu kita terus bertekun agar Tuhan berkenan untuk menyatakannya. Padahal kita seharusnya lebih bertekun untuk menyerahkan seluruh hidupnya. Beda ya Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita berusaha untuk bertekun supaya Tuhan, ayo Tuhan nyatakan Tuhan. Tapi kita bertekun, ayo Tuhan nyatakan. Tapi kita gak pernah bertekun untuk menyerahkan hidup kita. Tuhan, aku serahin hidup aku sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat aku, Tuhan Alfa Omega, aku ada di tengah jalan ini saat ini, aku percaya Tuhan ada di depanku dan Tuhan telah menyediakan. Kita bertekunnya adalah hal yang salah Bapak Ibu Saudara. Kita bertekun, gimana Tuhan, harus seperti apa Tuhan. Kita terus bertekun tapi kita gak pernah bertekun untuk berdoa dan menyerahkan Tuhan. Aku berserah di tahun ini Tuhan. Whatever it is, aku percaya Tuhan akan membimbing aku. Tuhan akan membawa aku ke air yang tenang. Karena firman Tuhan berikutnya berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab apa? Engkau besertaku. Katakan lagi, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Bapak Ibu Saudara. Gembala Bapak Ibu Saudara, di padang, kalau ada di gambarnya melihat ya, gembala itu, boleh di slide masih berikutnya. Gembala itu megang tongkat Bapak Ibu Saudara. Tongkatnya ada lengkungan gini. Gunanya apa? Ketika domba mulai salah jalan, dia mulai ngarahin dombanya. Tapi tongkatnya juga berfungsi untuk mengusir hewan-hewan, Bapak Ibu Saudara. Tongkatnya juga berfungsi untuk mengusir hewan buas, Bapak Ibu Saudara, yang mengintai seekor domba, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini berbeda, yang 1, 2, 3 tadi berbicara tentang pemenuhan. Berikutnya bicara tentang Daud tahu bahwa hidupnya seringkali diwarnai dengan lembah kekelaman. Bahasa lainnya bisa ngomong bayang-bayang kegelapan. Dataran rendah adalah tempat di mana domba-domba menghabiskan waktunya pada musim dingin. Lembah-lembah sekalipun kaya dengan padang rumput merupakan tempat yang berbahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah tempat terbuka di mana hewan bisa mengintai domba dan siap menerkam domba itu Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi kita harus percaya hari ini bahwa sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, gadanya, tongkatnya itu yang menyertai setiap kita. Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan sebagai gembala hadir bukan hanya pada saat masa-masa tenang dalam hidupmu.
Tetapi pada titik terendah, bahkan saat bahaya, dia hadir memberikan perlindungan dan penghiburan buat setiap kita. Berapa banyak setiap kita yang masih percaya bahwa ada perlindungan Tuhan? Boleh angkat tanganmu sungguh-sungguh pagi hari ini. Berapa banyak dari kita yang walaupun di dalam pergumulan, sakit, penyakit, masih tetap percaya bahwa Tuhan punya kendali atas hidupmu. Boleh angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudara. Susah sekali untuk bisa percaya pada saat di dalam lembah yang kelam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lembah yang kelam itu harus dilewati oleh setiap kita. Karena tapi ya satu hal yang harus kita tahu bahwa di dalam lembah kelam, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam teks berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Firman berikutnya mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu Saudara, ini ada perubahan, ada shifting. Yang pertama dia sedang menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Lalu apa maksud di ayat yang berikut ini? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Menyediakan, he prepare a table before me. Dia menyediakan hidangan buat aku. Apa maksud Daud? Bapak Ibu Saudara, nah hari ini saya akan minta tolong kesediaannya. Ini adalah merupakan sebuah metafor Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan meminta kesediaan dari sahabat saya, Bernie boleh maju ke depan. Wow, dia udah tegang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ayat ini akan berbicara seperti ini. Oke, ayat ini mempunyai sebuah tafsiran bicara tentang di situ dulu Bernie. Ayat ini membuat tafsiran tentang bagaimana tradisi Israel pada waktu itu. Menghidangkan makanan artinya Daud sedang menempatkan Tuhan menjadi tuan dan raja yang menerima dirinya untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi pada waktu itu ada sebuah keramahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Anggaplah Bernie adalah seorang tamu, dia begitu berharga, saya adalah pemilik dari rumah. Bernie datang, boleh maju. Dan tradisi itu saya biasanya harus, stop dulu, membungkukkan diri, ya kan saya mencatat tuh, membungkukkan diri, terus saya menghormati tamu, lalu saya mulai memberikan salam, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, mau jawab apa ya? Ini gak ada janjian tektokan. Setelah saya memberikan shalom, boleh dekat, biasanya seharusnya ketika saya menjawab shalom, saya harusnya mencium Bernie Bapak Ibu Saudara. Ya ini gambar aja. Cipika-cipiki lah sebenarnya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Takut dipotong Bapak Ibu Saudara, nanti artinya aduh kok Sungai Yordan ada Adam dan Steve, bukan Adam dan Eve Bapak Ibu Saudara. Dia harus mencium tamunya, lalu biasanya sang tamu bisa melepaskan, enggak usah dilepas, tenang aja. Melepaskan sepatunya. Atau bisa orang lain untuk melepaskan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara masih ingat cerita tentang ketika Yesus datang ke rumah seorang Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dan diberikan wangi, benar? Itu adalah sebuah adat, maka Yesus bilang, engkau tidak menyediakan air untuk aku membasuh kakiku. Nah, adat pada waktu itu, dia sebagai tamu dia datang, lalu dia harus mencuci kakinya, lalu saya harus mengurapi kepalanya dengan minyak. Izin ya, enggak gitu juga kali. Karena ini minyak wangi, saya takut rambutnya wangi-wangi gitu. Saya anggap mengurapi kepalanya dengan minyak, sorry. Lalu harus saya ngurapi dengan minyak. Setelah saya ngurapi dengan minyak, saya harus ngapain? Ngapain Bapak Ibu? Teksnya boleh ditunjukin? Inilah tugasnya kenapa saya bawa kantong ini. Ketika saya mengurapi dengan minyak, saya menerima dia, saya harus memberikan minuman kepada dia Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berikan dia minuman, saya menghidangkan makanan kepada dia. Karena saya gak sempat ke McD, saya kasih roti Bapak Ibu. Saya menghidangkan makanan untuk dia. Haleluya. Setelah itu dia boleh pulang dan jangan berbuat dosa lagi, bercanda. Silakan duduk Bernie. Bapak Ibu Saudara, duduk boleh. Dibawa itu bawa, tapi kalau gak mau saya bisa ambil. Bapak Ibu Saudara, jadi inilah fungsi kenapa saya bawa ini Bapak Ibu Saudara. Tadi saya mau kasih nasi uduk, saya takut kelepasan saya yang makan Bapak Ibu. Oke, ceritanya ada sini. Dia menyediakan makanan, artinya Daud tahu persis bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima dia. Tuhan akan menerima dia dengan hormat, akan menerima dia karena dia adalah seorang yang berharga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan tadi berikutnya ada kata lawan Bapak Ibu Saudara. Lawan ini bentuknya jamak yaitu enemies. Nah, lawan ini Bapak Ibu Saudara bicara tentang banyak bahwa domba sendiri banyak sekali musuhnya. Seperti kita orang Kristen yang sebenarnya banyak sekali musuhnya. Banyak orang yang
berusaha untuk menjatuhkan kita, membuat kita kecewa dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud sedang menceritakan ketika engkau mau datang sama Tuhan. Tidak peduli seberapa hancur kamu, tidak peduli skala apapun kamu, tidak peduli seberapa kecewa hatimu, Ia menerima kamu dengan tangan terbuka Bapak Ibu Saudara. Hari ini gak perlu takut datang sama Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, mari kita datang sama Tuhan. Ia akan menyediakan hidangan di depan lawanku. Dan next, saya undang pemain musik. Yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Begitu banyak orang mempertanyakan kebaikan Allah di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi barang siapa yang percaya akan penyertaan Tuhan, setiap momen hidupnya dia akan mengatakan bahwa Tuhan kita sungguh baik. Ngomong baik di dalam kondisi yang baik itu enak. Tapi di saat kondisi yang tidak enak ngomong Tuhan baik susah apa gampang? Susah. Seberat apapun hidupmu hari ini Bapak Ibu Saudara, ketahuilah kita punya Tuhan yang baik, Raja yang baik, Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita dan Dia menerima hidup kita. Dia menerima hidup kita, Dia mengangkat, Dia menyegarkan, Dia memulihkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan, artinya ada kepastian. Bahkan hidupmu berharga, bahkan saat kau mati engkau berharga di mata Tuhan. Bukankah itu kabar baik untuk setiap kita? Bahwa sepanjang hidup kita, Tuhan sudah jamin hidup kita di dalam tangan dan kebesarannya. Karena itu kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Cukup. Tuhan gak kasih barang yang fana. Dia kasih darah yang mahal. Itu cukup untuk kita. Itu cukup Bapak Ibu Saudara. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hidupmu cukup di mata Tuhan? Cukup Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan memberikannya tepat pada waktunya. Hari ini sebagai gembala, sebagai domba yang baik, saya punya 4 poin. Yang pertama, mempunyai hubungan pribadi dengan sang gembala merupakan kunci untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini kunci untuk kita bisa melihat bahwa iman kita, bahwa hidup kita aman di dalam Tuhan. Yang kedua, merasakan kecukupan dengan apa yang diberikan sang gembala akan membuat hidup kita tenang. Ketika kau gagal, kau tahu cukup kasih karunia Tuhan dalam hidupku. You're more than enough for me. Tuhan cukup, kau lebih dari cukup. Karena Tuhan gak pernah ngasih mepet, Dia kasih berkat Tuhan. Ketika Tuhan melimpahkan berkat lebih, berkati orang kanan kirimu sebagai tanda supaya mereka juga bisa merasakan cukup dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, punya sikap hati yang mau dipimpin dan melekat pada Tuhan. Kalau engkau menjadi domba yang bandel hari ini, kau sering memakai pikiranmu, kekuatanmu untuk mengerti mau Tuhan, hari ini mulai taruh hatimu pada Tuhan. Lead me, pimpin aku. Ketika Tuhan pimpin aku, mungkin ada sakit penyakit yang dokter bilang udah angkat tangan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ketika Tuhan memimpin, izinkan Tuhan menyelesaikan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupmu. Jangan rusak gambar yang sudah dibikin oleh Tuhan. Kita rusak dengan kemauan kita, kita coret-coret, kita hancurkan semuanya. Tapi Tuhan mau kita hari ini menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Hati yang mau dipimpin. Yang terakhir, percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Biarkan firman Tuhan hari ini menjadi reminder Bapak Ibu Saudara memasuki tahun yang baru. Saya gak tahu masalah apa yang menantimu. Saya gak tahu beban apa yang menantimu. Tapi yang saya tahu, Tuhan saya, Tuhan kita adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Our living hope. Harapan hidup kita. Next. Dia bukan cuma harapan hidup kita. Tapi dia harapan yang hidup untuk kita. Dia hidup Bapak Ibu Saudara.
dia tidak pernah mati. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Still, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Dia hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan taruh harapanmu pada benda yang mati. Jangan taruh harapanmu pada manusia yang bisa mati. Tapi taruh harapanmu kepada Tuhan yang kekal, yang telah hidup, yang memberikan kita hidup yang baru, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang selalu membawa kita ke air yang tenang, Tuhan yang akan menyegarkan setiap kita yang percaya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Dapat sesuatu hari ini Bapak Ibu Saudara, dapat sesuatu, semoga firman ini memberkati setiap kita. Sama-sama kita mau angkat satu pujian hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan sudah memberkati setiap kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami tahu bahwa Tuhan pasti melindungi kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir hari ini. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya. Yang percaya sama-sama. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Yang percaya katakan, menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Apapun pergumulanmu hari ini, angkat tanganmu, sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong. Yes, Dia selalu menolongmu. Terima kasih Tuhan. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kami percaya Tuhan selalu menjagaku. Yes, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apapun yang kamu mulai di tahun ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau mengalami dengan hal yang baik hari ini, angkat tanganmu dan berterima kasih pada Tuhan. Mungkin ada kita yang mengalami tahun ini dengan kehilangan atau rasa sakit yang masih ada dalam hatimu, angkat tanganmu dan mulai katakan, aku mau percaya sama Tuhan hari ini. Mungkin kau mengalami tahun ini, kau mulai pikir secara pikiranmu bahwa tahun ini akan lebih buruk nih Tuhan. Apakah Tuhan masih mau nolong aku? Saya mau katakan dengan jelas, Dia mau Bapak Ibu Saudara, Dia mau menolongmu. Dia pasti menolongmu Bapak Ibu Saudara. Tapi maukah kita memberikan hati kita untuk sama-sama dipimpin sama Tuhan? Tidak peduli seberapa banyak orang yang jahat di sekelilingmu. Tidak peduli seberapa banyak orang yang mengecewakanmu hari ini. Dia adalah gembala kita yang baik, dan mari pandang Tuhan, jangan pandang manusia, stop hakimi manusia. Tapi mulai pandang Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi harapan satu-satunya di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kau sedang bergumul dengan sakit penyakit pagi hari ini, saya gak tahu. Jangan menyerah. Tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan hari ini, kita tahu persis hidup kita berharga di mata Tuhan. Bahkan mati kita pun berharga di mata Tuhan. Berbahagia setiap kita yang punya Tuhan, punya gembala yang baik.
Ia tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhanlah yang memimpin hidupnya. Hamba menyerahkan jemaat Tuhan hari ini, yang ada di gereja maupun yang akan menyaksikan recording dari firman Tuhan hari ini, Tuhan. Biarkan mereka menerima hal yang sama di hati mereka. Dan biarlah mereka boleh terus bertumbuh dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat yang cukup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebab kami tahu bahwa sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menjadikan menjadi gembala buat setiap kami. Bahwa Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman sudah berhenti sampai di sini. Tapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di hidup jemaat-Mu. Dan mereka pasti akan terus berkembang, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menolong kami. Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong kami dan memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran-Mu ini Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak, gak enak ya kalau panggil Bapak ya. Saudara Daniel Darmawan untuk pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu semua, kita akan persiapkan hati dan diri kita untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang setiap dari kita untuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami siap untuk memberi untuk kemuliaan nama-Mu bagi pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah.
tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua yang bersyukur katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang baik, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari kita nyatakan syukur kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh PDV Evelyn Nadeak. Mari jemaat Tuhan saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 23 Januari jam 7 malam via Zoom dengan tema Doa Bapa Kami bagian 1 dengan pengajar Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang. Pray, Praise, and Worship online tahun ini akan ditiadakan dan diganti dengan Pray, Praise, and Worship secara onsite dimulai pada hari Sabtu tanggal 22 Februari di lantai 3. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Menginformasikan bahwa mulai bulan Februari, doa Sabtu pagi online diganti dengan doa Sabtu onsite di gereja pukul 3 sore sampai 4.30 sore di lantai 4 ruang doa.
Khusus setiap Sabtu pertama, semua pekerja diwajibkan untuk hadir dalam doa onsite ini. Mohon dicatat bahwa doa perdana onsite akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GBI Sungai Yordan rindu untuk menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita pada siang hari ini. Boleh minta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangan? Apakah ada Bapak Ibu yang baru hadir dalam ibadah kita siang hari ini? Belum? Belum ada? Oke, mari minggu depan kita ajak saudara-saudari kita, teman-teman kita untuk bisa ikut beribadah bersama dengan kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, boleh kasih jos kiri kanan dan katakan Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian ini bagi kemuliaan Tuhan kita. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita tinggikan nama Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat tangan kita dan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.